Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ilma Nurwawadah, yang kedua Mia Yuanita, yang ketiga Muhammad Askar Noman, dan yang terakhir Nurhayina Maltufa. Pengertian keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Pasar barang. Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki daya beli yang berbeda-beda akan pasar barang, dan sebagian masyarakat akan membelanjakannya atau effective demand, dan sebagiannya lagi akan ditabung. Akan tetapi, fungsi tabungan di pasar barang tidak menambah permintaan efektif. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Y sama dengan AE, C plus S sama dengan C plus I, S sama dengan IF dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung R. Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Berikut adalah pergeseran kurva permintaan atau kurva IS. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan, dari IS0 ke IS1. Begitupun sebaliknya dengan investasi autonomus yang menurun. Pasar uang. Keynes dalam bukunya yang berjudul General Theory menjelaskan bahwa harga muncul akibat dari permintaan dan penawaran akan uang. Maka harga dapat ditentukan yang disebut pasar uang. Keynes juga menjelaskan bahwa tingkat bunga muncul akibat dari penggunaan uang yang wajib dibayar. Jumlah uang yang beredar muncul akibat dari kekuasaan moneter yang meliputi bank sentral sebagai pengendali kebijakan tersebut, maka menghasilkan penawaran akan uang. 3 alasan orang memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi. Permintaan uang untuk transaksi adalah menjembatani periode permintaan dan pengeluaran seseorang melakukan pengeluaran setiap hari. Sedangkan permintaan tidak terjadi setiap hari. Artinya, bahwa peran penting uang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan transaksi. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. MT sama dengan F dalam kurung Y, MT KY, di mana MT adalah jumlah uang yang digunakan untuk motif transaksi, dan K sama dengan bilangan konstanta, Y pendapatan atau penghasilan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan datang. Ketidakpastian ini menimbulkan orang memegang uang ditujukan untuk motif berjaga-jaga. Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menyebutkan seseorang akan memegang uang lebih besar daripada untuk tujuan transaksi. Secara matematis dapat ditujukan sebagai berikut, di mana MJ jumlah uang yang digunakan untuk motif berjaga-jaga, K sebagai variabel konstanta, dan Y sebagai penghasilan. Motif spekulasi. Ada 2 asumsi Keynes mengenai alasan seseorang memegang kekayaan, yaitu dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga. 2. Dalam bentuk surat berharga seperti saham atau obligasi. Umumnya, motif spekulatif ini dilakukan oleh seseorang untuk perdagangan saham, sehingga motif ini
sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Di dalam permintaan akan uang, untuk motif ini berbeda halnya dengan motif yang lain, karena motif spekulasi tergantung dari tingkat bunga sehingga digunakan simbol M. Secara matematis dapat dijelaskan sebagai berikut. M2 sama dengan FI, M2 sama dengan M2 ditambah K2I, di mana M2 sama dengan jumlah uang beredar, M0 sama dengan jumlah uang beredar pada tingkat bunga sama dengan 0, K sama dengan variabel konstanta, I sama dengan tingkat bunga. Keseimbangan dalam pasar uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Pergeseran kurva LM. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan atau dari LM0 ke LM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Keseluruhan bagian dari model IS min LM dapat disimpulkan sebagai berikut. Y sama dengan C dalam kurung Y min T plus I dalam kurung R plus G IS. M atau P sama dengan L dalam kurung RY, LM. Keseimbangan IS min LM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada model perekonomian 2 sektor hanya ada fungsi konsumsi C dan investasi I. Pada model perekonomian 3 sektor selain fungsi konsumsi C dan investasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah G. Sedangkan pada model 4 sektor ditambah ekspor X dan impor M. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif, fiskal ekspansif, menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama dalam kurung R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Yang kedua, dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansif moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran kurva uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Mungkin itu saja materi kali ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 5 minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.